Selamat pagi adik-adik semua. Selamat Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, kakak harap adik-adik semuanya juga baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Kak Indri, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Indri kita. Oke, sekarang kita akan melakukan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Oke, kalau hadir semua, kita lanjut saja langsung ke materinya. Oke, langsung saja ke materi pada pagi hari ini, yaitu kakak akan membawakan materi tentang input dan juga output. Nah, dalam pagi hari ini kita akan membahas 3 buah subbab, yaitu yang pertama perintah input pada pemrograman C++. Yang selanjutnya kita akan mempelajari kombinasi input dan juga output. Yang terakhir kita akan melihat sebuah contoh pengerjaan proyek kombinasi antara input dan juga output pada menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi apakah adik-adik ada yang masih ingat tentang materi yang kakak ajarkan minggu lalu? Ada yang ingat mungkin? Ya. Baik, jadi materi kita sebelumnya yaitu kita mempelajari tentang tipe data, di mana yaitu yang pertama ada tipe data string, yang kedua adalah integer, dan yang ketiga adalah boolean. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Teman Dimas. Teman-temannya bisa memberikan aplaus kepada Teman Dimas. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah menggunakan perintah cin? Sebelumnya mungkin? Sudah Pak. Oke, mungkin Dipa bisa memberikan pendapatnya. Saya pernah menggunakan perintah setting saat membuat suatu program menggunakan bahasa C++. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Dipa. Teman-temannya mungkin bisa memberikan aplaus kepada Dipa. Oke. Nah, kita lanjut sekarang dalam penggunaan input pada pemrograman C++. Jadi di sini dalam menggunakan input pada C++ kita menggunakan sintaks yaitu cin. Nah, cin ini berarti C input. C ini adalah bahasa pemrogramannya. Input ini adalah arti dari apa yang akan kita inputkan nantinya. Nah, fungsi dari cin ini adalah mengambil inputan dari keyboard ataupun dari ketikan oleh penggunanya. Nah, kalau dalam pemrogramannya, ini adalah contohnya, yaitu yang pertama, kita harus membuat string, tipe data string, bebas apa saja tipe datanya. Lalu kita isi nama. Di sini saya memberi nama A. Lalu A ini akan saya masuk. Lalu tipe data yang akan nanti diinputkan oleh pengguna akan saya masukkan nantinya ke tipe data string yang bernama A ini. Nah, nantinya tipe data A ini akan di-outputkan dengan program atau sintaks yang bernama cout. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah tadi saya menginputkan kata gas misalnya di sini, maka nantinya akan di-outputkan juga kata gas. Nah, cout ini berarti adalah output, yang berarti nantinya perintah tersebut akan menampilkan variabel yang tadi dimasukkan di perintah setting tersebut. Nah, jadi berikut adalah contoh pemrograman C++ input dan juga output dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghitung luas persegi panjang. Nah, yang pertama di sini seperti yang kakak ajarkan tadi, kita harus menginputkan variabel, yaitu yang pertama di sini saya menginputkan panjang sebagai variabel A dan juga B merupakan saya masukkan ke dalam variabel repa. Nah, nantinya dilakukan operasi pada variabel tersebut yaitu perkalian, yaitu A kali B, karena yang dicari adalah luas persegi panjang. Lalu perkalian ini akan di-outputkan nantinya dengan perintah cout. Baik adik-adik, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka kakak akan lanjutkan untuk menginstruksikan adik-adik dengan mengerjakan LKPD. Nah, sebelumnya kakak sudah mengirimkan nama-nama kelompoknya di grup. Mungkin adik-adik bisa melihatnya, lalu selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan LKPD yang kakak berikan. Ini bisa dioper ke belakang. Ya. Jikalau nanti ada kesulitan, bisa mengangkat tangan dan menanyakannya kepada kami. Baik, alhamdulillah. Ini kan ada seperti ini ya, ini maksudnya
Oh, jadi ini maksudnya adalah kamu nantinya membuat sebuah permasalahan dan nantinya kamu akan memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan perintah ikut dan juga. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Oke, karena waktu sudah habis, apakah ada yang ingin maju untuk mempresentasikan LKPD-nya? Baik, mohon Mas, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Kakak Adi. Jadi di sini saya selaku perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang kode yang telah kelompok saya buat. Di mana yang pertama untuk membukanya kita sudah pasti membuka yaitu dengan include your stream. Selanjutnya kita membuka dengan using namespace std. Setelah itu pada integer mainnya, di mana saya pertama menginputkan atau memasukkan dari integer A dan B, di mana code atau hasil yang dikeluarkan adalah masukkan panjang dengan mengambil integer A, di mana setelah itu selanjutnya adalah masukkan lebar, di mana saya mendefinisikannya sebagai nilai B, dan untuk yang hasilnya adalah memasukkan hasil dari luas persegi panjang adalah di mana integer A dikali dengan integer B dan menghasilkan hasil dari luas persegi panjang atau luas persegi. Oke, bagus sekali dari Bang Dimas. Mungkin teman-teman bisa merekam. Baik, silakan. Terima kasih Kak. Baik, jadi di sini kakak izin mengkoreksi Bang Dimas. Yang pertama itu, untuk memudahkan dalam membuat program ini, kamu bisa menambahkan integer A ini diubah menjadi luas dan integer B ini bisa diubah namanya menjadi panjang. Dan dalam perkalian ini mungkin bisa ditampung nantinya dalam variabel hasil, bisa ditambahkan di sini. Jadi menggunakan 3 variabel yaitu panjang, lebar, dan juga hasil. Yang hasil ini digunakan untuk menampung nantinya perkalian dari panjang dan juga lebar. Baik. Namun jawaban Bang Dimas sudah sangat bagus. Baik karena di sini pembelajarannya telah selesai, kakak akan mengirimkan link Google Classroom yang nantinya kalian akan kerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti dalam pembelajaran yang kakak ajarkan kali ini. Baik, karena pembelajaran telah selesai, karena tadi dibuka oleh doa, kakak juga tutup dengan doa. Untuk ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keadaan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore, kakak tutup dengan sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali.